Gemparkan jagat maya. Lagi viral di Jawa Timur. Dikira batu karang, ternyata orang bertapa selama 41 hari. Mengatakan ada batu kayak batu itu ya. Nah, makanya itu ada suara minta tolong saya siramkan air panas, air hangat gitu nah, ya. Ternyata lalu disiram air hangat itu berupa manusia, Berupa wujud manusia yang awal mulanya batu, berupa wujud manusia seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya bersama Pak RT, teman-teman ya, berada di depan mulut gua. Nah, dan gua ini bukan gua buatan zaman saat ini, teman-teman, atau zaman sekarang, tapi ada histori sejarahnya di tempat ini. Seperti apa ceritanya? Simak dan ikuti terus dalam perjalanan kami. Ya, Pak, jenengan dengan Bapak siapa, Pak? Pak Solik. Pak Solik, RT Dusun Song. Oh, RT Dusun Song ya, Pak? Ya. Saat ini kita kan berada di depan Gua Song ini ya, Pak ya. Ceritanya seperti apa, Pak? Dulunya itu ada orang dari Madura ya. Namanya Sayyid Yusuf bin Yusuf. Nah, terus terdampar di daerah sini, di pinggir laut ini. Di pinggir laut ini, Pak? Nah, di pinggir laut. Nah, terus ada orang mengatakan ada batu kayak batu itu ya. Nah, makanya itu ada suara minta tolong saya siramkan air panas, air hangat gitu ya. Ternyata lalu disiram air hangat itu berupa manusia, berupa wujud manusia yang awal mulanya batu, berupa wujud manusia seperti itu, Pak. Terus itu makanya Sayyid Yusuf bin Yusuf dari asal Madura. Tempatnya di sini. Ini guanya, ini tempat bersemedinya, tempat bertapanya seperti itu, Pak. Nah, dulunya itu kan sudah dibangun ini ya. Sebelum dibangun itu seperti lesong itu. Oh, seperti lesong itu kalau bahasa Indonesianya lumpang, teman-teman. Nah, ya. Terus dinamakan Bujut Song. Pak. Dinamakan Bujut Song. Di sini tempat pertapaannya. Terus makamnya ada di belakangnya masjid di Desa Wates itu. Di Desa Wates. Ya. Terkait dengan awal mulanya batu menjadi manusia itu, ini apakah sudah ada, Pak, gua ini, Pak? Belum ada. Belum ada. Ketika ditemukan tuh gua masih belum ada. Belum ada. Nah, setelah itu wujudnya menjadi manusia, akhirnya bertapa di sini, terus berbentuk kayak lesong itu tadi ya, Pak. Terus dinamakan Bujut Song. Ya, mengutip lagi nih, Pak ya. Ketika disiram air hangat ya, Pak, air panas terus berubah wujud manusia, itukah apakah masih hidup atau meninggal? Ya, masih hidup, terus menjalankan tugasnya. Terus sampai punya turunan di sini tuh banyak. Seperti almarhum Yai Mustafa. Itu termasuk keturunan dari beliau. Yai Fadol itu keturunannya. Banyak di Desa Wates sini tuh banyak keturunannya. Ya, teman-teman ya, ini sangat jelas sekali ya cerita yang disampaikan Pak Solik. Ya, cerita yang disampaikan Pak Solik ini sangat jelas sekali, teman-teman ya, bahwa ditemukan seorang petapa dari Madura ya. Coba jenengan bayangkan, teman-teman ya, bertapa sampai menjadi batu karang ya, Pak ya. Iya. Ketika disiram beliau masih keadaan hidup, subhanallah ya. Ada cerita apa lagi, Pak, terkait dengan adanya gua ini, Pak? Ya, selanjutnya terus gua ini ada penghuninya ya. Terus setelah beliau itu sudah meninggal, terus ada yang meneruskan di sini. Tapi bentuknya itu bentuk lubang itu ya. Bentuk lubang. Iya, lubang. Tapi lubang itu arahnya itu banyak sekali arahnya, katanya untuk Singapura bisa. Pokoknya arahnya itu banyak sekali. Bisa-bisa arah ke Mekah juga gitu ya, Pak ya. Ada, ya. Iya. Jadi
gua ini teman-teman ya, banyak apa ya, misteri yang masih belum terungkap seperti itu ya. Salah satu contohnya ada beberapa apa ya, tembusan seperti itu. Di dimensi lainnya bisa tembus ke Mekah, bisa tembus ke Segorokuro, juga bisa jadi ke pantai selatan juga ada ya Pak ya. Ada. Ya mungkin buat biar teman-teman nggak penasaran gitu Pak, pemirsa yang di luar sana nggak penasaran, mungkin kita bisa masuk mungkin Pak. Masuk ayo. Bisa nggak? Iya. Ya monggo. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita akan masuk. Ya, jadi keberadaannya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau melihat ya, memang tidak terlalu dalam, namun di depan sana teman-teman ya, kayak membentuk istilah terowongan gitu ya Pak ya. Iya tuh. Mungkin ini yang disebut tadi seperti lesung gitu ya Pak, seperti lesung gitu ya Pak ya. Untuk di hari-hari tertentu apakah masih digunakan untuk tirakat atau apa seperti itu Pak? Sekarang kalau hari Jumat 1 bulan sekali ada rutinan seperti kayak apa itu tahlilan ya tiap 1 bulan sekali. Ya teman-teman ya, melihat keberadaan di tempat ini sangat bersih sekali, dan juga apa namanya, di depan ini memang kayak ada bunga gitu, tabur bunga ya, mungkin kepercayaan orang tertentu seperti itu ya, yang mensakralkan tempat ini. Dan juga ada kayak apa ya, bekas-bekas untuk ngaji seperti itu Pak ya. Untuk acara seperti ada acara di desa kayak ruah desa itu, apakah masih di sini tetap dihormati seperti itu Pak? Iya betul, masih dihormati. Tiap 1 bulan sekalian ada kegiatan dari Fatayat Muslimatan itu ya, sesudah Jumat 1 bulan sekali rutinan di sini. Terus pengunjungnya ya dari Probolinggo, ya dari banyak pengunjung ya, dari luar Belaka, juga, juga dari Nguling, banyak sekali. Ya, berarti ini gua ini masih aktif teman-teman. Masih ya? aktif. Dan juga mungkin sudah terkenal di luar daerah seperti itu Pak ya. Terkenal. Untuk ini Pak, mungkin ada cerita mistis lagi Pak, entah kelihatan ular besar atau apa seperti, mungkin ada Pak? Ya dulunya itu seperti itu. Gimana Pak ceritanya Pak? Yang dulunya itu waktu dulu ya, itu kalau orang tidur di sini itu bisa-bisanya diangkat dipindah gitu, dipindah Pak? Ya dipindah. Tak tahunya itu keluar dari sini tidak terasa. Asalnya akan tidurnya di sini. Nah, ya. Terus akhirnya ada gaib pokoknya. Tapi bentuknya juga bentuk ular itu. Yang mindah itu bentuk ular. Ya bentuk ular. Ya, dipindah. Akhirnya orangnya itu bangun ya, sudah kaget kok nggak ada di sini gitu. Kok pindah di tempat lain gitu. Ya memang seperti itu. Iya. Ya teman-teman ya, memang apa ya, tempat-tempat yang keramat ya, apalagi tempat-tempat para wali ataupun tempat-tempat raja, itu memang identik dengan penjaga ular gaib yang sangat besar teman-teman. Ini Pak, saya sempat dengar cerita juga, apakah Pucuk Song ini ada keterkaitannya dengan kerajaan Sing Sorangan Pak? Iya betul, menurut ceritanya betul. Ada kaitannya sama para wali, para kerajaan, terus Maulana Yusuf di Madura itu, cuman itu katanya itu bersatu. Maksudnya apa Pak? Maksudnya itu Maulana Yusuf di Madura itu menyatu sama di sini. Menyatu dengan Pucuk Song ini Pak. Ya. Mungkin dari tingkatan ilmu atau darah seperti itu Pak ya. Betul. Ya. Pucuk Song ini apakah raja Pak, dari kerajaan atau gimana Pak? Menurut dari ceritanya yang zaman yang waktu sesepuh itu para wali, bukan raja, berarti Pak ya. Ya teman-teman, beliau ini terah dari para wali teman-teman ya.
bisa jadi ada unsur keturunan dari kerajaan seperti itu yang mensiarkan agama Islam di Agama tempat Islam, ini ya iya. Pak ya. Terus kalau bulan Maulud ya, Hmm? itu hallnya itu besar. Oh di sini Pak. Iya, di tempatnya di belakang di makam, Oh, di makam makamnya. Maulana Yusuf itu. Nggih. Syekh Maulana Yusuf itu kan makamnya ada di belakangnya masjid. Nggih. Itu 1 tahun itu setelah bulan Maulud ya, tanggal 14 Hmm. itu banyak pengunjungnya itu, yang dari Pelaka, dari Probolinggo, dari juga dari Moncar sudah menghadiri untuk hall. Hadir untuk hallnya Pucuk Song ini Pak ya. Ya. Rumah dari Pucuk Song ini mungkin jenengan pernah mendengar Pak kesaktiannya atau seperti apa? Iya, tapi itu yang punya keturunannya itu ya. Hmm? Dulunya itu di sini tuh dijajah Belanda itu. Iya. Waktu zaman PKI katanya itu ceritanya gitu. Desa Watus itu mau digempur, mau diculik sama waktu PKI. Waktu PKI. Tapi insya Allah ada pertolongan dari Pucuk Song, kan menyebut kalau ada peristiwa menyebut Pucuk Song. Alhamdulillah itu ada banjir katanya, tapi tidak ada banjir. Dan ceritanya itu yang mau nyulik orang Wates itu kelihatannya ada banjir. Iya. Jadi dapat pertolongan sama Pucuk Pucuk Song. Song itu Pak ya. Itu salah satu karomah dari Karomah beliau dari Pak ya. beliau. Ya teman-teman, itulah tadi karomah dari Pucuk Song ya. Kita bisa mengutip ya, meskipun orangnya sudah wafat, tapi karomahnya masih menjaga gitu ya teman-teman ya, betul. menjaga warga, menjaga masyarakat seperti itu. Kita lanjut penelusuran terkait cerita Goa Song dan Bujuk Song. Kali ini kita akan mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang tidak jauh dari makam Bujuk Song atau Said Yusuf bin Yusuf. Simak terus video ini biar tidak putus ceritanya. Ya teman-teman, kali ini perjalanan kita ya, penelusuran kita lanjut ke salah satu tokoh di tempat ini ya, yaitu Aba El Badar akan menggali informasi lagi mengenai Pucuk Song dan Goa Pucuk Song teman-teman. Ya, seperti apa ceritanya Pak yang jenengan ketahui Pak? Waktu dulu Sayyid Yusuf, namanya itu Sayyid Yusuf bin Yusuf. Dulu itu di Arab Saudi itu sudah dijadikan raja, tidak mau. Akhirnya tidak mau, sudah melarikan diri ke laut, ke pantai selatan. Akhirnya itu sudah berapa tahun, 41 tahun itu dalam cerita sejarahnya. 41 tahun itu sudah ada orang cari ikan di pantai utara utara sini. Selat Madura ini. Akhirnya ada orang jala ikan, terus nyangkut. Jalannya tuh nyangkut. Jalannya itu nyangkut. Okay. Nyangkut barang tersebut yang disangkut itu sudah berteman orang masyarakat itu sekitar daerah itu. Akhirnya bersuara, saya itu manusia, bukan kayu, bukan, saya manusia. Seharusnya saya itu harus ke air masak itu, air panas terus disiram dengan air panas. Akhirnya disiram di air panas sama warga itu jadi manusia seperti saudunya itu. Akhirnya ada di Leko, di desa Leko. Akhirnya di desa Leko ini dah hijrah.
ada di desa Wates sini. Oh, awal mulanya ditemukan di desa Di Leko. desa Leko. Terus hijrah ada di desa Ada Wates di ini. desa Wates ini. Namanya desa ini. Wow, dulu yang dikasih nama desa Pelalaan itu di Sayyid Yusuf itu. Awal mulanya desa Awal Pelalaan itu dari Said Yusuf. Dari itu, Pak, Sayyid Yusuf namanya. Kenapa kok dikasih nama desa Pelalaan? Karena santrinya yang mengaji dari jauh-jauh tuh ngajinya ke Sayyid Yusuf ke sini. Akhirnya melalah akhirnya menjadi Pelalaan. Awal mulanya melalah menjadi Pelalaan. Jadi kenapa di sana itu di singgahnya Sayyid Song Ninget Song itu singgahnya kalau bermalam tuh di sana. Kalau bermalam Bertapa di Gua Song Di Gua namanya. Song. Namanya Gua Song. Itu kalau bertapa di sana. Itulah sejarahnya Sayyid Yusuf bin Yusuf awal pertamanya. Cuma ya nggak seperti ada yang turunnya itu ahli tahu sejarahnya. Sejarahnya ya. Ya, sejarah itu memang ada dua teman-teman ya. Ada sejarah yang tertulis, ada sejarah keluarga. Nah, Sejarah termasuk keluarga saya termasuk itu- keluarga. Jenengan masih termasuk keluarga, Pak? Bukan. Yang sejarah keluarga yang sejarah dikeluarkan keluarga. seperti itu ya. Sejarah Yang tidak tertulis seperti itu teman-teman. Ya, banyak banyak pelajaran yang kita petik dari cerita sejarahnya Bujuk Song ini teman-teman ya. Memang itu Pak, memang Bujuk Song ini ditemukannya memang terdampar seperti itu Pak ya. memang terdampar ini. Terdampar terdampar di lautan itu, di lautan. Awalnya dari Makkah itu. Karena dikasih disuruh jadi ratu tidak mau jadi beban akhir lagi melarikan diri ke selat itu ke lautan itu. Berarti gini, Bujuk Song itu bisa jadi beliau adalah seorang pertapa yang bertapa di tengah laut. Di lautan 40 tahun. 40 tahun Satu bertapa di tengah lautan. Di lautan. Sehingga terdampar Terdamparnya di desa Di Leko. desa Leko. Ketemunya itu. Akhirnya singgahnya di desa Pelalaan. ya. Terkait peninggalan dari Bujuk Song itu yang jenengan ketahui apa Pak? Banyak itu yang saya ketahui itu nomor 1 surban. Dan kedua kalinya itu kemparan itu apa gambaran Alas kaca. kaki ya. Bangkia. Dan ketiga kalinya pusaka baik dari pembak, baik dari sigarit itu Keris, namanya sigarit. Sigarit besi koneng bener batol sudah ada di sana. Di turun lanang-lanangnya itu tempatnya meninggalnya Sayyid Yusuf bin Yusuf. Masih ada sekarang itu masih ada. Peninggalan cuma dua gubuk. Masalahnya ada di Yai Mustafa ada karena turunnya juga beliaunya. Juga di Yai Padol juga ada pekakasnya juga ada sisanya peninggalannya Sayyid Yusuf bin Yusuf itu. Ya teman-teman, peninggalan dari beliau masih ada dan tersimpan rapi untuk saat ini teman-teman ya. Untuk bagi teman-teman yang ingin mengetahui ya, bisa silaturahmi ke Pondok Leko ya Pak ya, di Pondok Rodotul Mustafa Leko ya. Disitulah tempat peninggalan dari Sayyid Yusuf bin Yusuf ya. Pusaka, surban, dan banyak lainnya masih tersimpan rapi di situ teman-teman. Pak Jala, terima kasih sudah mengasih wawasan tentang cerita Bujuk Song. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah. Tetap ikuti terus dalam perjalanan kami di Mas Den Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.